Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-hadi man ittaba'a ridwanahu subulas salam, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnih, wa yahdihim ila sirati mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usini wa iyyakum bi taqwallah wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah di Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Di setiap kesempatan khatib berada di mimbar yang terhormat ini menyeru kepada semuanya termasuk diri khatib untuk meneguhkan diri menjadi muttaqin, menjadi mukmin yang betul-betul muttaqin, yaitu imtithalul awamirillah wa jitinabun nawahi, berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah-perintah Allah serta berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Yang jadi persoalan ma'asyiral muslimin, bagaimana bisa menjadi muttaqin yang sebenar-benarnya? Di dalam Al-Quran, kalimat yang memiliki makna orang yang bertakwa yaitu al-muttaqin disebut sebanyak 48 kali. 2 di antaranya bersinggungan dengan kitab Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab itu Alkitab Al-Quran, la raiba tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Di surat Al-Maidah 138, hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Hadza ini Al-Qur'an, bayanun sebagai keterangan, linnas bagi manusia, wa hudan dan petunjuk, wa mau'izatun dan pelajaran, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini artinya ma'asyiral muslimin, untuk bisa menjadi manusia yang muttaqin, yang sebenarnya bertakwa, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Karena Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan melalui baginda Rasul Muhammad SAW, yang dulu sempat Nabi mengeluh kepada Tuhan, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku mereka menjadikan ini Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan, diabaikan, acuh tidak acuh terhadap Al-Quran. Betapa berat beban yang disandang oleh baginda Rasul. Semoga kita umat beliau meskipun ada di Indonesia tidak menjadi manusia yang mahjuron dari Al-Quran. Maka Allah SWT telah mendesain sedemikian rupa Al-Quran, meskipun berbahasa Arab, tapi Allah menggaransi dengan mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini disebutkan di surat Al-Qamar, diulang sampai 4 kali, di ayat 17, ayat 22, 32 dan 40. Walaqad dan sungguh-sungguh, yassarna kami mudahkan Al-Qur'ana Al-Qur'an, lidzikri untuk pelajaran, fahal min muddakir maka adakah yang mau mengambil pelajaran. Jadi syaratnya hanya mim muddakir, mau enggak belajar. Bukan syaratnya harus keturunan kiai, harus memiliki pondok pesantren, harus orang Arab, tidak. Syaratnya hanya satu, maukah mengambil pelajaran. Meskipun orang ajam bukan orang Arab, asalkan mau berminat untuk belajar, pasti akan ada jalan kemudahan.
kemudahan yang dijaminkan oleh Allah sebagaimana yang dinaskan tadi ini didukung oleh statistika di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an kalimatnya kalau kita teliti ada sejumlah 77.000 kata. Tetapi dari sekian ribu kata itu pengulangannya mencapai 79%. Berarti hanya 21% saja yang baru, yaitu sejumlah 16.265 kata. Ini kalau diistiqomahi belajar untuk mengenal satu persatu kosakata baru, maka 30 juz itu setidaknya membutuhkan waktu 12 tahun. Waktu yang sebetulnya hanya sebentar dibanding dengan kebanyakan manusia yang menghabiskan waktu di warung kopi berjam-jam tiap hari. Fakta empiris sudah bisa kita dapatkan betapa banyak sekarang mereka yang bisa membaca Al-Quran dalam waktu yang cepat dan mudah, termasuk dalam aspek menghafal. Berapa banyak generasi-generasi muslim di Indonesia yang mampu menghafalkan Al-Quran. Meskipun Allah memerintahkan pada umat Rasul tidak dengan target harus menjadi hafizul Quran, tidak menjadi ulama tafsir Al-Quran, tidak. Tuntutan untuk belajar Al-Quran ini semata agar bisa menggapai hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang muslim yang rajin melaksanakan sholat, sehari semalam sedikitnya ada 34 permohonan memohon hidayah kepada Allah. Setiap rakaat 2 kali, yaitu di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian doa duduk antara 2 sujud, Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ditambah satu lagi kalau sholat subuh pakai qunut, Allahumma hdini fi man hadait. Ini artinya sangat penting kita sebagai umat Rasul Muhammad SAW mendapatkan hidayah dari Allah, sampai harus diulang-ulang permohonan hidayah kepada Allah SWT. Tetapi Allah melalui kalamnya menyatakan yahdi bihillah manitaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidnih wa yahdihim ila siratal mustaqim. Caranya adalah agar manusia itu mendatangi Al-Quran agar mendapatkan petunjuk dari Allah, karena di dalam Al-Quran hidayah itu terbentang sangat luas. Apapun persoalan hidup manusia, jika manusia ini mau menggali dari Al-Quran, akan ditemukan solusi mujarab, solusi jitu untuk mengatasi problem kehidupannya. Apalagi menjadikan diri sebagai muttaqin yang sebenar-benarnya. Beberapa kali Allah menegaskan wallahu ma'al muttaqin, Allah menyertai orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muttaqin, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jika Allah suka dengan orang yang bertakwa, ini artinya orang yang bertakwa ini kedudukannya spesial di sisi Allah. Bahkan dalam tingkatan tertentu bisa menjadi kekasih Allah atau waliullah. Maka kita bisa melihat sejarah para kekasih Allah, hidupnya tidak pernah ada yang kesusahan, secara duniawiah tercukupi, karena Allah menghadirkan berbagai macam nikmatnya kepada para kekasih Allah. Bahkan dengan kenikmatan itu bisa ditasarufkan membantu pihak yang lain yang sedang kesusahan. Maka rugilah kalau ada umat Rasulullah yang sampai hidupnya merasa susah. Kesusahan itu sebetulnya harus introspeksi diri. Ada yang salah di dalam amaliyah ibadah kesehariannya itu. Bukan di sholatnya, bukan. Tapi dalam upaya untuk menjadikan diri sebagai orang yang tidak jauh dari Al-Quran. Di surat At-Taha Allah sampai memberikan sebuah ancamannya, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka baginya diberi kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah.
hidup sepanjang hari dipakai untuk mencari duit, hasil memang banyak, tetapi terasa kurang dan kurang terus menerus. Wa nahsyaruhu yaumal qiyamati a'ma, tidak cukup di dunia, tapi di akhirat besok dibangkitkan dalam keadaan buta. Orang ini protes kepada Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, kenapa engkau bangkitkan sekarang dalam keadaan buta padahal dulu bisa melihat? Allah menimpali menjawabnya, kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Itu karena dulu ayat-ayatku datang kepadamu, selalu kamu menghindar, lari, melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini juga engkau dilupakan oleh Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin, mumpung masih ada kesempatan, nyawa di kandung badan, dan kita tidak tahu berapa lagi kita akan menjalani hidup di dunia ini, kita gerakkan niat untuk mencari Al-Quran. Yang belum bisa mencari pelajaran Al-Quran dari dasar, mulai dari Iqra, Qiraati, Amthilati, Tilawati, macam-macam metode sudah tersebar di dalam kehidupan pembelajaran umat Islam tentang Al-Quran. Dan kalau sudah bisa membaca, jangan berhenti sampai di situ, karena masih ada ilmu yang membaikkan bacaan yang namanya ilmu tajwid, ada ikhfa, idgham dan sebagainya. Karena fakta yang ada di kehidupan kita, pernah ada penelitian umat Islam di Indonesia yang mampu membaca Al-Quran hanya sekitar 30-40% dari umat Islam mayoritas di Indonesia. Hanya 30-40% saja yang bisa. Itu pun yang bisa hanya sekedar bisa membaca, menyebutkan huruf, tapi tidak mujawad. Kenapa? Terburu-buru berhenti karena merasa puas sudah bisa membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran sebagai sebuah kitab suci yang diberkahi, yang dari sana melahirkan ilmu-ilmu baru, yang dengan itu orang kalau membaca akan merasakan sebuah kenikmatan. Bahkan kenikmatan itu muncul dalam bentuk hadirnya hidayah, petunjuk kehidupan dari isi Al-Quran. Karenanya Allah mendorong agar umat Rasul senantiasa belajar Al-Quran sampai-sampai diberi kedudukan yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan jika Al-Quran ini didekati, diakrabi dalam bentuk dikaji secara istiqomah, bisa jadi ia akan dengan setia membantu menemani orang itu di lubang kubur di saat orang-orang terdekat enggan untuk menemani, bahkan kadang buru-buru pulang karena panas di makamnya. Justru Al-Quran yang hadir menjadi teman setia yang menjadikan kagetnya malaikat mungkar dan nakir, ya, karena adanya seseorang yang ada di dekatnya mayat, dan itulah Al-Quran. Syaratnya bahwa Al-Quran harus diakrabi sebagai qarin, sebagai teman, ya. Ma'asyiral muslimin, maka untuk menjadi muttaqin yang sebenar muttaqin, mau tidak mau harus kembali kepada mempelajari Al-Quran sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk yang Allah hadirkan kepada umat baginda Rasul Muhammad SAW. Dan hanya di Islam saja dorongan untuk terus belajar ada, di agama lain tidak ada. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Ini artinya bahwa belajar bagi umat Rasulullah tidak terbatas oleh waktu, belajar sepanjang zaman. Yang dipelajari adalah ilmu yang berbasis dari Al-Quran sebagai kitab yang Allah hadirkan sebagai petunjuk bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.